Pelestarian Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan sekitarnya. Yang ketiga, Bapak Marsis Sutopo, Kepala Balai Konservasi Borobudur, akan menyampaikan audit pemanfaatan ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk menyingkat waktu, silahkan Ibu Laratna menyampaikan paparannya yang pertama. Silakan. Terima kasih Mas Dudu. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagian untuk menyampaikan kaitannya dengan pengembangan cultural landscape yang kami menggunakan istilah adalah saujana, sejauh mata memandang, dan itu pusaka ada di Borobudur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dimulai dari pemahaman dasar mengenai upaya dalam pelestarian itu apa saja yang perlu dilakukan. Sebenarnya hanya melihat kembali dan untuk kesamaan bahasa yang kita gunakan, bahwa keragaman pusaka yang terkait dengan cultural landscape itu memang sangat luar biasa, dan untuk itu kita harus melihatnya ada banyak hal, mulai dari natural heritage, tangible cultural heritage, intangible cultural heritage, sampai dengan cultural landscape heritage, yang itu kita menggunakan istilah saujana, sejauh mata memandang, dan bagaimana kemudian bentuk dari pelestariannya itu juga bermacam-macam, yang di sana pasti akan dilakukan, bisa preservasi, pemugaran, bisa revitalisasi, bisa retrofit, rehabilitasi, restoration, reconstruction, adaptive reuse, ada juga sekarang terkait dengan kebencanaan adalah risk disaster management, dan di situ akan melibatkan banyak aspek. Dan di sini kita juga ada satu pemahaman yang mungkin pada bagian atas, atau mungkin agak dimatikan lampunya di sini. Pada bagian atas itu, bahwa pelestarian pusaka itu sebenarnya sekarang sudah sangat berkembang, dan itu merupakan management of change, jadi mengelola perubahan. Perubahannya kalau Candi Borobudurnya, perubahannya sangat sedikit sekali yang diperbolehkan. Intervensi juga sangat kecil sekali, tetapi untuk alamnya mungkin bekas danonya ada tambahan bangunan misalnya, itu bisa. Nah, tetapi upaya untuk pengelolaan perubahan inilah yang seharusnya menjadi kunci, dan kita punya pegangan. Nah, persoalannya kita tidak punya pegangan untuk itu. Yang ada masih undang-undang untuk cagar budaya itu masih mengacu pada bangunan, pada struktur, pada benda, pada kawasan, dan di sana baru masuk istilah adaptif. Jadi padahal ada hal-hal yang mungkin penting untuk justru dikembangkan di dalam upaya ini, termasuk juga adanya pengembangan untuk heritage business. Nah, ini yang harusnya kita juga semakin bisa melihat bahwa ekonomi dan pelestarian budaya atau alam itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bagaimana pengembangan ekonomi yang benar. Nah, ini yang juga harus kita persiapkan, termasuk juga heritage tourism. Heritage tourism itu harus semakin pengendalian semakin kuat. Borobudur ini sekarang ini adalah arahnya mass tourism, itu yang sebenarnya sangat berbahaya. Padahal kita harusnya heritage tourism tidak ke arah sana. Kita harusnya bisa melihat aspek-aspek yang menguatkan. Nah, itu untuk menguatkan itu memang kita perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan private sector. Nah, ini di dalam pengembangan ke depan, selama ini kan kita masih lebih banyak pemerintahnya ini yang bergerak di sana. Meskipun di lapangan sebenarnya komunitas luar biasa. Demikian juga private sector yang urusannya banyak yang kemudian masuk dengan investasi, tetapi ini juga harus dipikirkan investor yang seperti apa untuk investasinya. Ini pegangan-pegangan yang saya gunakan, ada piagam pelestarian pusaka, kemudian pelestarian itu apa, tadi sudah saya sampaikan.